Berikutnya adalah merelaksasi pikiran kita. Nah, ini banyak sekali ya teman-teman treatmentnya atau metodenya. Di antaranya teman-teman ini bisa melakukan little meditation atau meditasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bagus Ya Karya Channel. Teman-teman sekalian, di video kali ini saya ingin berbagi tips lagi ya, yaitu tips bagaimana cara mengatasi demam panggung. Apalagi bagi teman-teman yang memiliki tugas ya untuk melakukan public speaking ya, entah itu di dalam acara yang non formal maupun acara yang formal. Tentunya biasanya kita mengalami rasa itu ya, demam panggung atau istilahnya grogi. Bagaimana cara mengatasinya dan apa penyebabnya? Mari kita bahas bersama-sama ya teman-teman. Nah, jadi apa itu demam panggung? Demam panggung itu adalah keadaan di mana kita merasa terbebani ya. Kita merasa terbebani oleh sikon yang ada. Lebih tepatnya adalah apabila kita sedang dihadapkan atau diberikan tugas untuk melakukan public performing ya. Entah itu dalam bentuk perform menari atau mungkin pidato atau mungkin musik dan lain-lain. Nah, kita biasanya akan mengalami situasi itu. Memang tidak semua orang memilikinya ya, tergantung rasa kepercayaan dirinya masing-masing. Tetapi di sini saya hanya ingin berbagi tips-tips menghilangkan demam panggung. Baik ya. Tips yang pertama dari saya adalah tentunya kita harus menguasai materi dengan matang. Materi di sini adalah apa yang hendak disampaikan saat teman-teman nanti berada di atas panggung ya, entah itu ketua OSIS mungkin, atau mungkin ketua organisasi yang lain ya. Ini tentunya akan selalu ya ada event public speaking atau berbicara di atas panggung atau public performing. Nah, tentunya teman-teman ini harus mateng ya terlebih dahulu tentang isi materinya. Makanya latihan ini sangat perlu teman-teman untuk menguatkan atau mematangkan materi yang hendak kita sampaikan. Gitu ya teman-teman. Yang kedua, usahakan teman-teman ini datang sebelum para hadirin atau audiens itu datang. Ya. Ini tujuannya apa? Tujuannya adalah agar teman-teman ini dapat beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Apabila kita di awal tahu bahwasanya auditorium atau ruangan ini kosong, hanya kita, maka kita akan lebih bisa beradaptasi dengan situasi yang ada. Tentunya kita nggak minder karena melihat banyaknya orang. Karena di saat kita datang, posisi auditorium atau ruangan yang hendak kita gunakan ini masih dalam keadaan kosong. Tentunya ini akan memicu keberanian dan kepercayaan diri teman-teman. Gitu ya teman-teman. Jadi jangan sampai datang terlambat, karena kalau terlambat itu bebannya dua teman-teman. Selain satu beban keterlambatan, dua ini beban mental, karena teman-teman ketika datang sudah harus dihadapkan banyak orang. Gitu ya teman-teman. Berikutnya adalah merelaksasi pikiran kita. Nah, ini banyak sekali ya teman-teman treatmentnya atau metodenya. Di antaranya teman-teman ini bisa melakukan little meditation atau meditasi sederhana dengan cara pejamkan mata, tarik nafas pelan-pelan, hembuskan pelan-pelan sebanyak 3-7 kali. Atau mungkin tergantung kenyamanan teman-teman, barangkali bisa 1 kali langsung pede ya, itu setiap orang beda-beda teman-teman. Jadi dikembalikan lagi kepada diri teman-teman sampai berapa kali mampunya, gitu ya teman-teman. Kemudian adalah menganggap bahwa semua audiens atau pendengar kita itu tidak ada, atau dalam artian kondisikan keberadaan teman-teman di atas panggung itu seperti ketika teman-teman latihan. Jadi anggap saja sama, ketika teman-teman latihan itu seperti itu, maka ketika di panggung pun juga seperti itu. Bedanya mungkin teman-teman hanya diberi pakaian yang lebih modis gitu saja.
Kalau kita sudah beranggapan seperti itu, otomatis kepercayaan diri kita pastinya meningkat, teman-teman. Oke? Kemudian berkonsentrasi dengan apa yang dibicarakan. Jadi meskipun terkadang materi yang kita siapkan ini sudah benar-benar matang, tapi ketika kita berada di atas panggung, itu kita agak cenderung belepotan ya ngomongnya ya, kadang mungkin sering tertukar. Nah, ini harus diperhatikan, teman-teman. Teman-teman harus fokus di sini. Hati-hati dalam berbicara. Usahakan pembicaraan teman-teman itu tidak melenceng jauh dari apa yang disampaikan. Gitu ya. Dan yang terakhir adalah berimprovisasi. Apa itu berimprovisasi? Yaitu menampilkan seadanya kita. Jadi improvisasi ini biasanya saya terapkan ketika saya mengalami lupa ya, teman-teman, di atas panggung. Nah, ketika teman-teman ini lupa, jangan ditampakkan seperti teman-teman ini lupa. Langsung saja teman-teman berimprovisasi. Karena agar tidak tampak teman-teman ini sedang bingung atau mungkin sedang memikirkan sesuatu. Dan buatlah suasana itu seolah-olah tetap hidup ya, teman-teman. Mungkin dengan ice breaking, dengan teman-teman ini mengajak audiens ini bercanda atau bagaimana. Yang jelas, jangan sampai teman-teman ini stuck dan tidak melakukan apa-apa di atas panggung. Jadi harus tetap berdialog, harus tetap berbicara. Meskipun itu hanya sebatas ice breaking atau hiburan sesaat, itu nggak masalah, teman-teman. Tetapi jangan terlalu ditampakkan bahwasanya teman-teman ini lupa. Lupa itu memang hal yang wajar ya, teman-teman ya, karena kita manusia. Tetapi itu bisa dialihkan dengan cara kita berimprovisasi. Oke, mungkin video kali ini sekian dulu ya, teman-teman. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Apabila ada yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman yang lain. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.